melakukan operasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting, harap mengganti namanya ya, sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, bagi peserta yang belum daftar, silakan bisa daftar dulu ya di link pendaftaran yang sudah kami kirimkan. Nah, karena nanti di sesi terakhir, kita akan ada pengundian hadiah saldo Saktiling untuk 5 peserta yang beruntung. Pendaftaran akan kami tutup setelah penyampaian materi selesai. Nah, jadi silakan Bapak Ibu bagi yang belum terdaftar bisa daftar dulu ya di link yang sudah kami kirimkan. Nah, selamat datang Pak Purwanto dari Grup Puskopit Jakarta, kemudian ada Pak Deo, terus dari Kopit Genti Aras, terus di sini ada Bu Fitri Sari ya, Bu Pipit dari CU Pati Pisae. Dan selamat datang juga Pak Sugeng ya, narasumber kita dari KSP Adil. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sekali lagi kan saya umumkan ya, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting, harap mengganti namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Karena nanti bagi peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah saldo Saktiling ya, untuk 5 orang peserta. Dan bagi yang belum daftar, silakan didaftarkan dulu di link yang sudah kami kirimkan ya. Dan pendaftarannya akan kami tutup setelah penyampaian materi selesai. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum install aplikasi Saktiling, bisa install terlebih dahulu ya, dengan mengikuti langkah-langkah yang kami share ini. Karena nanti siapa tahu ya Bapak Ibu bisa beruntung mendapatkan saldo Saktiling yang akan kami bagikan kepada 5 peserta. Dan pembagiannya nanti akan dilakukan di sesi terakhir. Nah, tentu saja ini daftar-daftar pesertanya yang sudah mengisi ya di link Google sebelumnya. Ini itu dia suara. Halo, Satu. Swastiastu. Deh, wah Zoom meeting ada ceniti suaranya di sini ya. Oke, sekali lagi selamat datang ya bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting. Silakan bisa diganti ya untuk namanya sesuai dengan nama peserta yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu bagi peserta yang sebelumnya memang belum daftar, silakan daftarkan diri dulu di link yang sudah kami share ya. Karena nanti di sesi terakhir akan kami undi untuk 5 peserta yang beruntung dan akan mendapatkan saldo Saktiling.
Untuk pendaftarannya nanti akan kami tutup setelah penyampaian materi. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum install atau belum menggunakan aplikasi Saktiling, silakan install terlebih dahulu ya dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah kami share. Acaranya nanti akan kami mulai ya sekitar jam 10 lebih 10 sambil menunggu peserta yang lain untuk join ke Zoom meeting ya Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang belum install aplikasi Saktiling, silahkan install terlebih dahulu ya dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah kami share ini. Halo, selamat pagi Pak James. Sudah join di Zoom meeting ya? Halo, selamat pagi semua Bapak Ibu, Mbak Pak Rifki dan kawan-kawan ya. Ya. Nanti aja kita sambil mungkin bisa sambil kerja, sambil di jalan juga dengar-dengar informasi yang mungkin bermanfaat bagi masing-masing koperasi ya. Pak Sugeng, apa kabar Pak Sugeng? Udah standby? Selamat pagi, Mr. Jim. Wih, luar biasa kribonya gitu ya. Ganteng banget nih. Itu Ganteng waktu banget, Bro. saya muda ini. Iya. Profilnya juga sama dengan saya ya. Rambut gondrong zaman dulu ya. Jadi koperasi sekarang nggak jadul lagi kan. Fotonya boleh jadul tapi koperasinya udah nggak jadul, udah digital semua ya. Gimana Jogja Pak? Hujan Alhamdulillah, atau Pak. cerah? Alhamdulillah, serah, aman. Iya, Merapi, iya, tak iya. ingkar janji lagi. Iya, iya. Terima kasih udah mau nanti berbagi sama kawan-kawan semua di sini ya. Bapak Ibu semua, ini Pak
Pak Sugeng ini ada di Jogja. Dia akan cerita ke kita pengalamannya bagaimana mengelola koperasi yang basisnya digital. Sehingga anak-anak muda juga nanti bisa bergabung. Bahkan bukan hanya muda aja, orang-orang yang dari dunia koperasi yang ingin merubah jadi lebih baik pendapatannya maupun pelayanan koperasinya. Kita dengarkan nanti pengalaman dari Pak Sugeng ya. Pak Sugeng sedunia, Sugeng satu ya. Nah, di sini juga udah hadir nih rekan kita dari Timor Leste nih, Pak Jo nih dari Sudadirah. Luar Sudah biasa menyempatkan Timor waktunya nih. Leste. Selamat pagi Timor Leste dari Bandung. Selamat siang. Ya. Oh udah siang Pak ya, Timor Leste udah siang Pak ya. Bandung masih pagi Pak, semangatnya, semangat maksudnya. Adek, sekarang tanggal berapa kita pergi lagi tadi? Tanggal berapa dan kamu ke bawah deh, kamu. Tidak, tapi jagungnya begitu ya. Halo, selamat pagi Kak Ivon dari Koperasi Kinarya. Apakah sudah selesai? Ya dari Sumatera Utara juga banyak ini saya lihat ini. Ada Bang Nazar dan kawan-kawan itu ya. Selamat bergabung Bang Nazar dan kawan-kawan. Selamat bergabung, Pak. Mantap. Sumatera Utara. Langkat ya. Tanjung Pura Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Makanya harus timbul, Pak, satu koperasi yang berkompetisi di Sumatera Utara, Pak. Di bagian real. Ya. Yang penting semangatnya dulu, Pak. Nanti kalau semangatnya ada, tenaganya ada, bisa langsung implementasi. Santai, Bang. Siap, Santai, Pak. Bang. Siap, Ya. siap. Nanti aja, Bang. Ya aku bilang, kamu cuma sih takut kan jalan malam mau jalan dekat ini, jalan dekat tandem. Ya, tapi kan tebuk-tebuk. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena jam sudah menunjukkan pukul 10:10 akan saya mulai ya untuk acara bincang-bincang sakti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sugeng Imaniryo, SEMM selaku manajer di KSPAD Yogyakarta. Yang kami hormati juga, ini ada Pak James Martua Purba ya, selaku advisor di PT Sakti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas berkenannya kita dapat hadir pada kegiatan webinar Bincang-Bincang Sakti dengan tema dampak digitalisasi dan peningkatan pelayanan untuk anggota, pendapatan, serta SHU koperasi. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Izinkanlah saya, Rifki Muhammad Riza dari tim Sakti, sebagai moderator pada kegiatan Bincang-Bincang Sakti ini, untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, foto bersama. Keempat, penyampaian materi dari Pak Sugeng. Kelima, diskusi dan tanya jawab. Keenam, undian hadiah saldo Saktiling untuk 5 peserta yang beruntung. Ketujuh, penutupan. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Doa bisa dilakukan di dalam hati dan bisa menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa.
Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi pemaparan materi, kita akan lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan webcam atau kamera handphonenya terlebih dahulu ya. Nah, silakan diaktifkan dulu. Di sini ada 2 slide ya. Dan siapkan gaya terbaiknya ya Bapak Ibu. Kita akan ambil gambarnya untuk slide pertama. Mohon ditahan ya, 1, 2, 3. Oke, untuk slide pertama sudah. Sekarang slide kedua ya. Ditahan dulu posenya Bapak Ibu. Baik, akan saya ambil. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan bisa dinonaktifkan kembali webcamnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu penyampaian materi mengenai dampak digitalisasi dan peningkatan pelayanan untuk anggota, pendapatan, serta SAU koperasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Imandiryo, STMM, selaku manajer di KSP AD Yogyakarta. Selama pemaparan materi berlangsung, dipastikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menonaktifkan mikrofonnya demi keefektifan dan kelancaran pada kegiatan pagi hari ini. Nah, juga kepada Bapak Ibu, bila mana selama pemaparan ada pertanyaan, silakan bisa menuliskannya atau disampaikan di kolom chat Zoom ya. Baik, untuk Pak Sugeng, kami persilakan untuk menyampaikan materinya ya. Silakan Pak Sugeng. Maaf Pak Sugeng, mikrofonnya mungkin masih ke-mute ya. Suaranya belum masuk. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pejuang-pejuang koperasi yang kami hormati, yang kami cintai, teruntuk para senior, ya, kami ucapkan selamat pagi dan insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa, ya, karena ini spesial Ramadan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan bagi yang tidak menjalankan mudah-mudahan tetap diberi rahmat dan barokah. Nah, kami di sini akan menyampaikan bahwasanya Koperasi Kredit Adil ini akan saya ceritakan dulu karena mulai dari kita tidak mengenal yang namanya teknologi, ya masih dari mulai zaman jadul, tek, sehingga sampai saat ini sedikit banyak kami sudah melakukan digitalisasi terhadap koperasi kami. Dampak digitalisasi terhadap pelayanan anggota, kemudian pendapatan dan sisa hasil usaha. Ini nanti akan kami sampaikan. Ya. Kami tidak akan memberikan teori-teori yang sedemikian rupa karena Bapak-bapak Ibu sekalian sudah lebih paham daripada kami, namun kami akan menceritakan bagaimana pengalaman kami untuk melakukan proses dari manual menjadi digitalisasi. Ini mudah-mudahan nanti menjadi penyemangat kita bersama agar kita mampu atau bisa melakukan digitalisasi terhadap koperasi kita. Next, Mas. Selanjutnya, Mas. Ya. Nah, di sini kami akan sampaikan dulu, biar nanti kata orang kan tidak akan sayang ketika tidak kenal. Ini kami akan sedikit memberikan selayang pandang terkait dengan KSP AD Yogyakarta. Silakan Mas Devi.
Nah, inilah sedikit profil kami yang sudah, Mas Rifki. Nah, inilah Bapak-Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan sedikit profil yang semalam saya tidak tidur itu membuat profil ini ya, demi untuk memberikan informasi bagaimana sedikit banyak bisa dilihat bagaimana tentang Adil. Dan kami berbangga Adil salah satunya koperasi yang lantai 3, ya. Kemudian kita sudah menggunakan lift. Ini untuk di DIY memang agak langka yang menggunakan koperasi yang sudah menggunakan lift. Ini kami syukuri. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk teman-teman yang selama ini masih dalam kondisi misalnya belum mempunyai gedung yang representatif. Ini kami sampaikan beberapa perkembangan. Nah, kita lanjutkan perkembangan digitalisasi koperasi Adil Yogyakarta. Tahun 1983 itu kami berdiri sehingga pas tanggal 20 April nanti kita usia 40 tahun. Walaupun ya usia 40 tahun tapi belum sesuai dengan usianya ini perkembangannya. Masih ya kita belajarlah banyak tentang koperasi. Ini digitalisasi kita sampai 1997 itu semuanya masih serba manual. Dan kita masih buta teknologi. Sehingga untuk mengelola keanggotaan, kemudian keuangan, akuntansi, laporan keuangan, dan usaha kita itu masih serba manual. Jadi betul-betul antara tahun 93 sampai 97 itu kita betul-betul menggunakan pelayanan yang serba manual. Gitu. Next, Mas. Kemudian di dalam pengelolaan kami ternyata kita ada sebuah perubahan karena menurut Dweck ya 2006 itu growth mindset adalah ketika individu memahami bahwa kemampuan mereka dapat dikembangkan. Nah, di sini kami mulai menyadari mulai dari pengurus, kemudian pengawas, kemudian manajemen, ini mulai menyadari betapa pentingnya arti sebuah perubahan. Sehingga mindset kita harus berkembang atas dasar perkembangan pola pikir sumber daya manusia dari pengurus, manajemen, kemudian pengawas, juga stakeholder yang lain, muncullah sebuah perkembangan, yaitu salah satunya nanti kita akan berpikir bagaimana agar koperasi ini dikelola, dirintis, yang tadinya manual menjadi digitalisasi. Kemudian perkembangan yang lain adalah karena kita ada ketersediaan dana ya, untuk perubahan itu, dan kita sudah siapkan, sumber daya manusia sudah kita siapkan, kemudian ketersediaan dana kita sudah sediakan untuk apa? Untuk merubah menjadi manual ke digitalisasi. Nah, tentu saja ketersediaan dana ini sangat penting untuk melakukan perubahan yang tadinya manual menjadi digitalisasi, karena nanti akan berpikir soal infrastruktur, kemudian kita akan berpikir untuk membeli aplikasi untuk bekerjasama dengan vendor dan sebagainya. Ini tentu saja butuh ketersediaan dana. Nah, insya Allah antara sumber daya manusia dan sumber uang atau sumber dana ini kita kolaborasi untuk menuju koperasi yang berbasis digitalisasi. Ini dasarnya dari sini pemikirannya. Next, Mas. Nah, kemudian selanjutnya tahun 1997 yang tadi masih menggunakan manual. Ya, tentu saja Bapak-bapak juga pernah mengalami seperti ini, hanya menggunakan buku KSPA, kemudian dicatat, bahkan banyak dicoret-coret, banyak ditepek-tepek, ini semuanya pernah mengalami. Nah, kemudian suatu saat di tahun 98 sampai 2003 ini, koperasi kita sudah berpikir, walaupun belum sedemikian rupa sesuai dengan keinginan lembaga untuk
untuk lebih digitalisasi yang sangat modern. Tapi ini masih sederhana. Waktu itu kami masih ingat kita membeli namanya PC ya, personal komputer yang kalau nggak salah itu dulu masih 286, belum Pentium itu ya. Kan perkembangannya kan 286, 386, kemudian 486, kemudian baru ke Pentium. Nah ini masih menggunakan jadul sekali ini gambaran yang saya lihat kan situ ya. PC-nya itu masih jadul sekali, masih pakai flop disk itu bukan flash disk ya, flop disk yang ketika jamur ya mungkin sudah nggak bisa dipakai lagi itu file-filenya. Ini perkembangannya. Nah kita masih menggunakan Microsoft Excel waktu itu sehingga dengan segala keterbatasan ya belum bisa dibilang itu digitalisasi, tapi ini cikal bakal kita untuk menuju digitalisasi. Next Mas. Nah kemudian tahun 2024 sampai 2008 saya ini mencoba untuk utak-atik. Saya ini bukan programmer ya, tapi basis saya ya tadi sudah disampaikan, bukan programmer, bukan orang ahli teknologi, tapi karena keinginan kuat koperasi kita itu menjadi koperasi yang modern, yang digitalisasi, saya berupaya untuk membuat program sendiri, aplikasi sendiri. Nah, kalau teman-teman programmer masih paham ini yang namanya Clipper 5, kemudian di Base3, masih pakai DOS untuk ini. Nah, ini waktu itu saya mencoba untuk membuat aplikasi pelayanan dan juga keuangan menggunakan program di Base3 yang dikompil melalui Clipper itu. Yang waktu itu betul masih single user, masih sangat terbatas. Nah ini keinginan kita yang kuat sehingga waktu itu sudah bisa digunakan sampai ya kurang lebih 4 tahun lah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya next Mas Rizky, dari Clipper itu kami kembangkan berupaya untuk kerjasama dengan vendor yang lain. Waktu itu kami perkembangannya adalah mendapatkan namanya capacity building dari kerjasama dari Rabobank Foundation Belanda. Nah, kemudian kami diberi aplikasi, kemudian diberi dana untuk meningkatkan kapasitas building kita, termasuk di dalamnya adalah kita diberi aplikasi yang namanya RKD. Ya. Waktu itu kita kerjasama dengan Rabobank Foundation Belanda. Nah, di situ basisnya masih MySQL dan juga SQL Server. Namun itu sudah multi user, sudah bisa digunakan, dimanfaatkan oleh para pihak, mulai dari petugas lapangan, member service, teller, kemudian kepala cabang sesuai dengan otoritas masing-masing. Dan itu masih offline. Nah, posisi di tahun 2008 sampai 2017 itu posisinya kita masih offline, belum online. Nah, tapi alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan oleh multi user. Nah, kemudian selanjutnya perkembangan yang lain adalah Mas, next. Di tahun 2018 setelah kami berupaya untuk caranya biar kita bisa online, bisa memberikan pelayanan yang baik, yang cepat, yang murah, yang efisien, yang akuntabel. Kemudian kami berupaya mencari vendor yang nantinya kami punya keinginan untuk berbasis online, berbasis web dan aplikasi Android. Akhirnya kami ketemu jodohnya, yaitu PT SKK yang sampai saat ini kami sudah bekerja sama. Salah satunya adalah yang bisa kami sampaikan, kita sudah menggunakan Sikundukor sehingga semua pelayanan terkait dengan keanggotaan, pinjaman, laporan keuangan, NPL, kemudian yang lain sebagainya, itu kita sudah difasilitasi menggunakan Sikundukor yang dikerit oleh PT SKK. Selain itu, kita menggunakan Sikundo Mobil. Kalau dulu teman-teman di lapangan itu ke lapangan itu membawa tas besar, isinya itu kwitansi semua, ya kan? Waktu itu sekarang kita sudah menggunakan
Sikundo Mobil menggunakan Android untuk pelayanan terhadap anggota-anggota yang ada di luar kantor di sana, sehingga itu sedikit pasti akan berpengaruh terhadap pelayanan kita. Kemudian Saktiling itu juga kami sudah menggunakan, sehingga banyak fitur, banyak manfaat yang harus kita pakai, dan kemudian sampai saat ini kita masih setia untuk menggunakannya. Dan nanti keuntungannya di mana dan sebagainya, dampak terkait dengan digitalisasi yang notabene berkolaborasi dengan PT SKK ini nanti akan kami sampaikan. Nah, next Mas. Dampak digitalisasi, ya, ini akan sampaikan. Yang pertama adalah dampak digitalisasi terhadap pendapatan. Ya, di next terus saja Mas. Ya, ya. Yang pertama, dampak digitalisasi terhadap pelayanan anggota. Sebelum kita ke digitalisasi, kita semua dari mulai transaksi input, proses, output, itu semuanya masih serba manual semua. Nah, sekarang setelahnya, anggota itu salah satu dampak positifnya adalah anggota bisa mendapatkan informasi dengan cepat, dengan aman, dengan efisiensi, dengan yang murah, dan sebagainya. Ini melalui aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Saktiling. Nanti Bapak Ibu sekalian yang belum bisa menggunakan atau belum berkesempatan untuk menggunakan Saktiling, nanti bisa lebih mendalam terkait dengan menu-menu yang ada, kemudian kegunaannya, kemudian apa yang didapat dari Saktiling itu sendiri. Tapi yang jelas dari dampak dari pelayanan anggota, yang jelas anggota bisa mendapatkan pelayanan yang baik, kemudian transaksi anggota lebih mudah, kemudian lebih aman, lebih cepat, lebih efektif, dan efisiensi, dan tentu saja nyaman. Karena cukup dari rumah, cukup dari manapun berada, kita bisa mengakses informasi, kita bisa melakukan transaksi, dan lain sebagainya, bahkan bisa melakukan yang namanya pinjaman, mengisi pinjaman secara online melalui web ataupun Android-nya Saktiling. Kemudian kita bisa transfer, kemudian kita bisa mengisi pulsa. Ini kan sebuah fasilitas yang sangat luar biasa untuk anggota. Kemudian tentu saja berkooperasi jadi lebih mudah, lebih murah, hanya dengan melakukan transaksi-transaksi melalui Saktiling, sehingga pelayanan anggota tentu saja ini bisa dibilang sangat baik. Gitu. Next time. Next Mas. Ya, kemudian dampak digitalisasi terhadap pendapatan dan sisa hasil usaha. Kalau dulu kita sebelum menggunakan digitalisasi, pendapatan kita itu hanya dari jasa pinjaman. Kemudian dari administrasi pinjaman. Kemudian dari jasa likuiditas yang kita simpan di sebuah bank tertentu ataupun lembaga tertentu. Nah, setelah kita melakukan digitalisasi, makanya ada sebuah tambahan pendapatan. Salah satunya adalah melalui transaksi-transaksi yang bisa dilakukan oleh para anggota, yaitu pembayaran listrik, kemudian pembayaran air melalui PDAM, kemudian ada yang melalui pulsa, karena inilah paling tidak ada pendapatan dari sisi transaksi-transaksi yang anggota yang lain. Nah, kemudian pendapatan yang lain yang didapat dari Saktiling ini salah satunya adalah transaksi dari sesama anggota. Ya, dari sesama anggota, kemudian juga kan kita bisa melakukan kerjasama dengan para pihak, misalnya ketika kita mengisi
e-tol, ya, melalui e-mandiri misalnya, ini kan kita juga mendapatkan fee dari transaksi itu, dan banyak sekali ada OVO, kemudian ada mitra yang lain. Nah, ini tentu saja akan menambah nilai plus terhadap pendapatan di dalam koperasi kita. Nah, ini salah satunya yang harus kita create di koperasi agar kita tidak hanya mendapatkan pendapatan dari core bisnis kita, yaitu simpan pinjam. Tentu saja ini untuk adil, simpan pinjam. Kemudian kita ada penambahan dari pendapatan yang tadinya ada transaksi yang dilakukan oleh para anggota melalui Saktiling. Ini tentu saja ini yang harus kita pahamkan kepada para anggota agar pendapatan koperasi meningkat. Insya Allah SHU kita juga akan meningkat. Ketika SHU meningkat, pendapatan meningkat, ini akan berdampak pada kesejahteraan anggota karena dividennya akan naik, nilai dividen naik, SHU naik, tentu saja nanti akan dibagi juga kepada anggota. Nah, inilah harus ada sinkronisasi, ada sebuah kepentingan bersama antara koperasi dengan anggota agar dipahamkan ketika kita ada proses digitalisasi yang terkait dengan untuk meningkatkan pendapatan, ini kita harus pahamkan kepada para pihak, terutama kepada anggota-anggota yang memang kita pandang bisa menggunakan layanan ini, karena juga ada problematika ketika anggota itu tidak memahami tentang dengan Android, tidak memahami tentang aplikasi, tentu saja ini juga tidak menjadi maksimal, sehingga sasaran-sasaran Saktiling ini untuk meningkatkan pendapatan ini juga kita harus bisa mapping kira-kira berapa persen yang kita bisa jadikan user Saktiling, kemudian kita mapping juga yang anak-anak muda yang menjadi sasaran kita, ini menjadi PR kita bersama. Next, Mas. Nah, kemudian dampak digitalisasi secara umum, ya itu salah satunya adalah kepercayaan anggota dan masyarakat itu meningkat. Karena apa? Setelah dikelola melalui digitalisasi, tentu saja transparansi itu sangat terbuka. Nah, kemudian akuntabilitasnya sangat terjamin dan terjaga. Ya, kemudian transaksi-transaksi yang aman, yang murah, yang cepat, efisiensi itu akan meningkatkan trust anggota dan masyarakat. Kemudian juga akan mendapatkan beberapa penghargaan karena apa? Proses manual ke digitalisasi ini tentu saja akan berdampak dari sisi organisasi kita. Contoh soal di Adil, alhamdulillah selalu menjadi ikonnya Dinas Koperasi DIY, bahwasanya Adil sudah menerapkan digitalisasi yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat, warga, sehingga kita mendapatkan beberapa penghargaan di sini. Dan di lain sisi, Adil telah 2 kali menjadi juara nasional, ya, tingkat nasional, yang waktu itu penghargaannya diberikan kepada oleh Pak SBY dan Pak Jokowi. Tentu saja ini koperasi yang kami berada di gunung, ya, Bantul Timur, DIY di sebelah timur, ini ketinggiannya hampir 320 meter dari permukaan laut. Ini menjadi kebanggaan tersendiri buat kita. Sudah berdigitalisasi, penghargaan dari provinsi, daerah, kemudian nasional juga sering didapat, bahkan sering untuk sasaran untuk anak-anak kuliah, untuk PKL, untuk melakukan penelitian, kemudian dari teman-teman gerakan koperasi juga sering melakukan studi banding di sini untuk saling tukar kawruh. Ini menjadi kebanggaan kita sendiri. Nah, kemudian juga meningkatkan performa koperasi yang kita di stempel adalah koperasi yang sudah modern. Nah, inilah kira-kira dampak digitalisasi secara umum yang selama ini kami rasakan, sehingga mudah-mudahan ini next, Mas, mudah-mudahan, nah, di sini mudah-mudahan nanti kita bisa mempertahankan beberapa sekilas prestasi yang ada di KSP Adil, bahkan bisa menambah prestasi yang lain. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan dampak secara umum
terkait dengan digitalisasi. Ini di dalam hatiku, Mars Koperasi Adil kita. hati tujuanku, aman terpercaya dengan bukti nyata, unggul terkemuka di dalam bekerja. Dengan kredit adil kita maju bersama, bangun kerjasama, jejaring kemitraan, kita bina keahlian tata kelola transparan, bersama koperasi wujudnya. KSP Koperasi Kredit Adil Jaya, koperasi aman dan terpercaya, meningkatkan kompetensi masyarakat semua untuk membangun nusa dan bangsa. KSP Koperasi Kredit Adil Jaya, kita himpun segala daya tenaga untuk mewujudkan wadah usaha nyata demi masyarakat sejahtera. Kita maju bersama, bangun kerjasama, jejaring kemitraan, kita bina keahlian tata kelola transparan, bersama koperasi wujudnya. KSP Koperasi Kredit Adil Jaya, koperasi aman dan terpercaya, meningkatkan kompetensi masyarakat semua untuk membangun nusa dan bangsa. KSP Koperasi Kredit Adil Jaya, kita himpun segala daya tenaga untuk mewujudkan wadah usaha nyata demi masyarakat sejahtera. Nah, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan untuk menjadikan anggota yang lebih sejahtera. Nah, selanjutnya kita akan sampaikan untuk slide berikutnya. Nah, inilah tantangan kita, Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian. Tantangan kita ke depan, ya ini baik untuk Adil maupun para pihak, kekuatan digitalisasi koperasi harus mampu meraih peluang untuk meningkatkan pendapatan. Nah, kemudian menjadi rujukan untuk memenuhi semua kebutuhan hajat hidup anggota dan masyarakat. Ini tantangan kita. Kemudian tentunya akan berdampak pada peningkatan pelayanan, pendapatan, dan sisa hasil usaha. Jadi bagaimana agar PR kita ke depan, semua kebutuhan tentang masyarakat anggota itu ada di koperasi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, permodalan, kemudian dari hal-hal yang lain, itu kita akan jadi rujukan. Nah, uang arep sehat, neng koperasi. Ya. Uang arep butuh modal, neng koperasi. Untuk meningkatkan usaha, di koperasi. Untuk meningkatkan kapasitas breeding, di koperasi. Untuk usaha yang lain, semua ada di koperasi. Sehingga harapan kami, kekuatan kita, kekuatan digitalisasi itu nanti akan menjadi sebuah kekuatan yang harus mampu meraih peluang untuk meningkatkan pendapatan. Ini PR buat PT SKK juga ini, bagaimana agar digitalisasi betul-betul bisa menambah benefit di dalam koperasi itu sendiri. Nah, ini saya rasa yang bisa kami sampaikan. Teman-teman pejuang koperasi, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ini hanya sebuah ilustrasi sedikit kecil-kecilan bagaimana gambaran sederhana kami dulu berjuang, yang mulai dari gagal paham tentang teknologi, gagal praktek, menjadi sekarang kita agak sedikit melek tentang koperasi yang dibilang koperasi modern ini. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Makaten atur kawula, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Sugeng ya atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Nah, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya nanti bisa disampaikan via chat Zoom ya, atau nanti bisa mengaktifkan mikrofonnya secara langsung.
Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab ya. Dan ini saya lihat di chat Zoom ada pertanyaan dari Pak Karyanto ya di KSP Simbiosa. Untuk pertanyaannya di sini kami belum memaksimalkan pinjaman dengan aplikasi, terutama mitigasi resiko peminjam dan juga SDM yang di lapangan. Nah, bagaimana trik-trik cara mencari SDM di lapangan sehingga menghindari resiko penggelapan uang? Nah, mungkin dari Pak Sugeng ya bisa menyampaikan sedikit trik-triknya nih Pak. Bagaimana cara mencari SDM untuk petugas lapangan supaya terhindar dari resiko penggelapan uang. Silakan Pak Sugeng ya, bisa dijawab dulu. Terima kasih Pak Karyanto ya, salam kenal. Mudah-mudahan silaturahmi menjadi lebih baik sebagai benteng untuk kita semakin menjadi pejuang koperasi yang tangguh. Pak, Nah, saya, Pak. yang namanya risiko di lapangan itu memang sangat riskan ya. Ketika kita berhadapan dengan anggota yang kemudian melakukan transaksi, baik itu transaksi setoran maupun tabungan atau transaksi yang lain, ketika kita masih yang namanya menggunakan manual ya. Karena apa? Manual itu kan ketika taruhlah begini, ketika kita masih menggunakan manual, ilustrasinya kan petugas lapangan menerima uang, kemudian slipnya dibuat, slipnya dikasih penyetor anggota, kemudian satu dibawa ke kantor. Dalam suatu saat mereka pulang, ya, pulang itu harusnya kan menyetorkan uangnya kepada kasir, taruhlah sederhananya seperti itu, dengan bukti yang ada, dengan uang yang ada, kemudian dicatat dalam sebuah buku yang dulu kalau masih manual kita mencatatnya menggunakan buku-buku yang masih sederhana, kemudian dimasukkan ke KSPA. Itu clear. Tetapi ketika ada yang namanya fraud ya di lapangan, teman-teman kita yang mungkin khilaf atau mungkin nakal, setoran yang tadinya disetorkan oleh anggota itu tidak disetorkan ke kasir. Ini yang menjadi fraud, jadi masalah. Tentu saja ini bisa sampai berjibun-jibun. Itu soal setoran. Belum kalau kita mencairkan pinjaman, ya, yang kemudian pencairannya itu di lokasi peminjam, bukan di kantor. Ya, ini juga bisa melakukan penyelewengan karena apa? Bisa saja pinjaman PK itu bukan atas nama dari anggota itu, tapi hanya menggunakan nama fiktif oleh petugas lapangan itu, sehingga itu juga menjadikan namanya fraud. Nah, salah satunya untuk menghindarinya menuju ke digitalisasi koperasi itu tadi. Salah satunya ketika kami anak-anak kami ke lapangan sudah membawa Android ini, kemudian juga membawa printer Bluetooth itu untuk bukti, sehingga ketika melakukan transaksi di sini baik itu setoran maupun penarian tabungan, itu otomatis ketika kita sudah yes, itu otomatis sudah masuk ke pembukuan. Di dalam si Kundokor itu sudah ada namanya transaksi dari operator. Operator mana? Operator dari masing-masing petugas lapangan yang di lapangan tadi. Sehingga ini akan mengurangi fraud. Karena apa? Ketika nanti sampai ke kantor, catatannya sudah ada di dalam rekening korannya sudah masuk, jurnalnya sudah masuk, di laporan keuangannya sudah masuk, di laporan operator yang lapangan tadi sudah masuk semua, sehingga tidak akan ada yang namanya penyelewengan. Ini salah satu jawaban, mari lakukan yang tadinya prosesnya manual menjadi digitalisasi, yaitu menggunakan, kalau sekarang ini kami menggunakan si Kundo Mobile, yang ini menjadi salah satu alat, instrumen untuk melakukan transaksi teman-teman yang di lapangan. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, Pak Karyanto. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih Pak Sugeng ya atas jawabannya yang luar biasa. Oke, nah di sini bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan bisa disampaikan di kolom chat Zoom ya atau nanti bisa on mic untuk pertanyaannya. Nah, di sini saya lihat di chat Zoom ada yang bertanya dari Pak Agus Erdiaman Purba ya, dari Himapsi. Nah, pertanyaannya, adakah pemutihan di koperasi? Bila ada, apa syaratnya? Nah, mungkin ini maksudnya pemutihan pinjaman ya, Pak. Nah, dari Pak Sugeng, silakan ya bisa dijawab ya, Pak. Ya, Pak Agus, selamat siang, selamat pagi. Mungkin ini Pak Agus ini sudah masuk ke Paguyuban Agus belum ini? Kalau belum silahkan bergabung ke Paguyuban Agus. Karena saya juga punya Paguyuban Sugeng se-Indonesia ini. Nah Pak Agus, tentu saja begini, kita harus memulai ketika anggota mau pinjam, kita harus mulai dari awal yang baik dulu. Mulai dari melakukan persyaratan menjadi peminjam, ya, administrasinya juga harus dipahami dulu. Semua data harus lengkap. Semua data harus lengkap. Ini kita mulai dari situ. Setelah data lengkap, kemudian kita serahkan ke diverifikasi dari member service apakah yang sudah lengkap atau belum. Ketika sudah lengkap, baru diserahkan ke petugas lapangan. Dari petugas lapangan kemudian dilihat apakah anggota ini bermasalah tidak. Namun sebelumnya bisa juga member service itu melihat sistem ID kita, sistem informasi debitur kita. Apakah sistem informasi debitur itu sudah digunakan di koperasi kita atau belum? Ini harus digunakan. Sehingga sebelum masuk ke petugas lapangan, harusnya ini disaring dulu, difilter dulu. Kalau ini lolos dan tidak ada masalah di pinjaman, baru masuk ke petugas lapangan. Nah, dalam survei itu harus dilakukan beberapa persyaratan 5C dan 3R itu harus, sehingga betul-betul kita melakukan survei itu anggota itu betul-betul layak untuk dilayani. Nah, setelah itu baru kita lakukan analisa ya, dan untuk dilayani, baik dari sisi berapa jumlah pinjamannya yang diajukan, kemudian untuk apa, kemudian kekuatan angsuran dan sebagainya ini apakah sesuai atau tidak. Dan biasanya kami di survei itu sudah melakukan hitung-hitungan kepada calon peminjam sehingga diharapkan nanti tidak macet. Nah, ini yang kemudian terjadi. Kalau macet harus diapakan? Apakah ada rate off atau tidak? Pemutihan maksudnya seperti itu mungkin ya. Nah, kita ketika ada anggota yang masih bisa ditagih, kita akan selalu tagih. Tapi ketika anggota ini sudah memang betul-betul sudah tidak mempunyai kekuatan karena bangkrut atau mungkin karena persoalan yang lain sehingga anggota itu tidak mampu lagi untuk melakukan angsuran, itu kita harus melakukan beberapa kriteria. SOP-nya harus dijalani dulu, Pak. Membuat SOP kira-kira yang harus di rate off itu yang kategori seperti apa. Nah, dari SOP itulah kemudian kita melakukan rate off. Kalau memang ini layak di rate off, di rate off. Salah satunya jalan apa? Ketika anggota pinjam itu akan ada dana yang namanya dana risiko yang harus ditarik dari anggota. 0, sekian persen lah dana risiko itu, kemudian kita sisihkan, jadilah namanya, itu salah satunya dana yang untuk mer-add off anggota yang bermasalah tentang angsuran pinjaman. Ini harus mengumpulkan dana dulu dari pinjaman. Yang kedua, ya, yang kemudian kita harus melakukan pencadangan dana setiap bulan, ya, sehingga nanti dana risiko itu kita bisa lakukan untuk write off anggota yang bermasalah. Tapi yang paling penting buat dulu SOP-nya, Pak. Saya rasa itu. Terima kasih, Mas Agus. Siap, terima kasih Pak Sugeng ya atas jawabannya. Lengkap sekali ya dan detail ya. Baik, dari Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya, saya akan berikan kesempatan ya untuk on mic.
Silakan untuk dua penanya dulu bisa dilakukan on mic ya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya kembali? Sebelum kami tutup ya untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Atau mungkin dari peserta yang lain ada yang mau disampaikan terkait materi di bincang-bincang sakti ini, silakan ya. Seperti Pak Khalid dulu, Mas. Pak Khalid on and off itu kelihatannya bicara itu. Ini lah, Mas. Oh ya, Pak Khalid, apakah mau bertanya? Tidak on itu ya. Mikrofonnya tidak on. Oh, sepertinya lagi ngobrol di sananya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Iya. Nah, ini Pak, ada pertanyaan nih dari Pak Riki ya. Dari Koperasi Pengusaha Logistik Indonesia nih. Bagaimana menangani anggota yang tidak mau membayar pinjaman? Wah, pertanyaannya cukup seru nih, Pak. Ya, baik, Pak Rifki ya. Pak Riki. Memang ketika kita sudah melakukan mekanisme tata cara proses pinjaman itu sudah dilakukan dengan baik aja, kadang-kadang kita ada sebuah anggota yang bandel ya. Nah, inilah dinamika anggota ya. Salah satunya begini, Pak. Satu, ketika kita harus melihat data, ya, data di Sikundo itu sudah ada yang namanya data anggota yang macet, baik itu sudah jatuh tempo maupun belum. Nah, itu kita harus paham dulu data ini. Nah, kita ada beberapa pengenalan yang berjenjang, Pak. Yang pertama, itu ditangani oleh petugas lapangan itu sendiri. Ya. Nah, ketika petugas lapangan sudah tidak mampu lagi untuk menangani, maka dinaikkan penanganannya ke kepala cabang. Nah, ketika kepala cabang sudah tidak mampu untuk menangani lagi, kita naikkan lagi ke manajer. Ketika manajer sudah tidak mampu lagi menangani pinjaman bermasalah ini, kita masukkan ke pengurus. Pengurus tidak mampu lagi, legal officer, Pak. Jadi kami tidak segan-segan ketika ada peminjam yang nakal, kita hadapkan pada proses hukum. Jadi kita mulai dari literasi, mitigasi, kemudian litigasi. Nah, inilah tahap tambahan ini harus kita lihat kira-kira ini anggota ini masih ditangani dari level berapa ini, sehingga penanganan pinjaman berjenjang ini menjadi salah satu selama ini yang kita pakai. Kalau masih bisa di literasi terkait dengan belum nek kowe macet kudu bayar kan gitu contoh. Nek ora gelem bayar kita masukkan lagi ke nek wis dimitigasi tidak mempan ya sudah kita harus ke litigasi ke jalur hukum karena sebuah koperasi juga harus bekerja sama dengan legal officer. Itu yang bisa kami lakukan, Pak. Dan insya Allah ada juga yang menggunakan preman. Ketika menggunakan preman, kita juga pakai preman, Pak. Jadi jangan kalah, jangan takut dengan anggota-anggota yang nakal. Ini kita hadapi dengan karena apa? Uang yang kita berikan, Pak, yang kita lendingkan itu harus aman dan kita bisa tarik kembali. Jangan sampai ada yang namanya tadi kemudian ada write off, kemudian ada penghapusan utang. Ini jangan sampai terjadi. Ya, salah satunya penanganannya harus berjenjang. Seperti itu, Pak Rifki, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, Pak Sugeng. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi, ada 2 ya yang belum terjawab. Yang pertama ini dari Pak Anjung Natih ya. Izin mau bertanya Pak, untuk dana risiko apakah harus ada di koperasi? Nah, kalau misalkan ada, bagaimana cara pengelolaan dana tersebut? Nah, itu dulu Pak untuk pertanyaannya. Silakan Pak Sugeng.
Baik, pada dasarnya ya, pinjaman itu harus aman. Ya, pada dasarnya aman untuk siapa? Untuk dua-duanya. Aman untuk koperasi sebagai pemberi dana, aman buat yang beri dana. Sehingga inilah yang dinamakan kerjasama saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Tapi ini aman dan tidak ini juga harus ada sebuah manajemen risiko. Ya. Salah satunya adalah apa? Ketika kita ada SHU di akhir tahun, itu kita sisihkan berapa persen untuk dana cadangan risiko koperasi. Itu satu. Yang nanti bisa digunakan untuk kepentingan risiko-risiko yang muncul dari organisasi dan juga anggota. Yang kedua adalah ketika anggota pinjam, jangan lupa berapapun rumusannya, mau 1% dari plafon pinjaman itu dipotong. Itu untuk apa? Untuk dana risiko. Ya, sehingga dana risiko nanti pembukanya bisa plus, bisa minus, nanti ada dana cadangan risiko. Sehingga tadi ada pemotongan dari pinjaman 1% taruhlah begitu. Kemudian yang kedua, kita harus setiap bulan ya melakukan mencadangkan risiko dari yang dibiayakan. Karena apa? Karena begini Bapak-bapak, salah satu cara untuk memanajemen risiko adalah salah satunya adalah dari agunan. Agunan itu harus mengcover 150% dari nilai pinjaman yang ada. Sehingga dana yang harus kita gunakan pada dasarnya kalau sudah 1 tahun macet itu harus sudah dicadangkan 100% harusnya mencadangkannya. 100% dari pinjaman itu harus dicadangkan. Nah, kemudian dimasukkan ada 2. 1, dana risiko yang dari pemotongan pinjaman. Kemudian yang kedua, dana risiko yang kita alokasikan, kemudian dimasukkan ke dana. Kemudian yang ketiga, juga ada dana cadangan risiko yang kita ambil dari sisa hasil usaha pada setiap akhir tahun. Itu caranya untuk melakukan penyisian dana untuk cadangan risiko. Seperti itu, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Mas Sugeng ya. Nah, ini ada pertanyaan kembali. Ada 2 pertanyaannya ya. Kalau saya bacakan, ini sebenarnya mirip-mirip. Yang pertama dari Bu Febrianti ya, dari KSU ABS Jakarta. Bagaimana awal mula mengenalkan atau mensosialisasikan sistem digital ini ke anggota? Apakah ada kesulitan? Nah, lalu dari Pak Varian Wijaya ini dari CU Kabari ya, bagaimana cara merangkul kaum milenial yang masih bermain koperasi itu jadul? Nah, terlebih lagi kaum milenial saat ini kan dan memilih lembaga keuangan yang lebih besar, contohnya seperti bank. Nah, ini pertanyaannya mirip-mirip, Pak Sugeng. Jadi tantangan untuk mengait anggota supaya bisa terdigitalisasi ya. Nah, silakan Sugeng. Ya, begini, terima kasih. Tentu saja ketika kita melakukan proses manual menjadi digitalisasi ini, tentu saja akan berdampak pada sumber daya manusia. Mindsetnya sumber daya manusia, bahkan itu juga kalau belum disiapkan sumber daya manusia di internal kita, itu juga menjadi masalah. Kan? Jadi tadi saya sampaikan, sebelum kita proses ke digitalisasi harus disiapkan dulu sumber daya manusia internal kita dulu. Ya, 1 SDM yang akan mampu memberikan literasi kepada anggota. Itu dulu. Jadi kita siapkan dulu diri kita. Nek awak dhewe ora paham, bagaimana kita bisa memahamkan anggota kan gitu ya. Jadi kita paham dulu ya. Salah satu cara adalah yang paling sederhana adalah menggunakan brosur-brosur. Ya. Kemudian kita menggunakan ketika anggota datang dikasih brosur, kemudian kita pasang beberapa banner, kemudian kita sosialisasikan melalui salah satunya kami adalah melalui pendidikan anggota. Jadi kami itu selalu melakukan pendidikan anggota agar anggota lebih berkualitas. Yang isi dari pendidikan anggota itu salah satunya adalah perkembangan koperasi, kemudian produk, kemudian mengenalkan tentang
yang namanya digitalisasi itu, termasuk penggunaan Saktiling atau kami kenalkan di sini KSP Adil Mobile. Nah, ini di-create seperti itu, walaupun ini brandnya belum bisa masuk ini Mas. Kita masih nempel di Saktiling itu, bisa aja ditempelkan di situ. Adil Saktiling, tapi kan sudah ada adilnya, ada Saktiling. Adil Saktiling Mobile seperti itu. Nah, kita kenalkan ke mereka. Anggota-anggota kita mapping dulu. Tentu saja semua anggota yang hampir sekian ribu itu tidak semuanya paham tentang Android. Tidak paham semua tentang teknologi. Nah, cara mengenalkannya, ya tadi kita anggotanya, kemudian saat kita melakukan pendidikan yang kedua, kita tempel sosialisasi itu. Makanya lambat laun mereka akan mengakses yang namanya Saktiling yang diyakini sebagai salah satu aplikasi yang bisa mempermudah untuk transaksi, dengan kata lain berkooperasi jadi lebih mudah, gitu kan? Lebih mudah, murah, dan insya Allah aman. Kemudian bagaimana untuk mengenalkan kepada kaum milenial? Ini juga masih menjadi PR kita di Adil. Karena bagaimanapun juga kaum milenial itu sekarang pengennya itu serba praktis dan sangat membanding-bandingkan dengan yang lain. Ini tugas berat kita untuk di kaum milenial bagaimana mengenalkan tentang digitalisasi. Tapi tadi kita menggandeng beberapa karang taruna, kemudian menggandeng tentang kelompok-kelompok binaan yang anak muda itu, sepak bola, anak-anak yang lain, kita sponsori kaosnya dan sebagainya. Ini akan sedikit banyak kita mencari simpati dulu lah. Kemudian ada event-event olahraga, kemudian ada event-event keagamaan, ada event-event karang taruna yang lain, kita berusaha masuk, kita masukkan ke sana. Agar apa? Kita mengenal dulu, saling mengenal dulu antara koperasi dengan anak muda. Nah, di dalamnya tentu saja itu banyak anak-anak muda yang potensial. Nanti pelan-pelan kita masukkan, sehingga nanti kaum muda itu akan mengenal koperasi kita, kemudian mengenal tentang digitalisasi yang diimplementasikan di koperasi kita, dan insya Allah nanti akan sedikit banyak ada sebuah upaya ya pelan-pelan, tahap demi tahap. Ini saya rasa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Mbak Febri ya. Ya, siap. Terima kasih, Pak Sugeng. Mudah-mudahan pertanyaan dari Mbak Febrianti dan Pak Haryan Wijaya ya sudah terjawab ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin untuk sesi diskusi tanya jawabnya akan kami tutup ya. Dan apabila ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan secara personal ya melalui WA. Oke, mungkin dari Pak James ada yang mau. Baik, terima kasih. Ya, jadi sebelum ditutup, Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih kepada Pak Sugeng yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa menurut saya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan oleh Pak Sugeng ini adalah praktek-praktek bagaimana koperasinya semakin maju dari manual ke digital. Sebetulnya tidak terlalu sulit kan kalau kita lihat dari penjelasan tadi. Karena bagaimanapun koperasi-koperasi itu sekarang udah setara dengan bank. Intinya begitu ya. Dari sisi teknologinya. Koperasi itu dekat dengan kita-kita sebetulnya kan. Jadi karena koperasi itu semangatnya kan gotong royong, kekeluargaan. Jadi menurut saya kawan-kawan yang sudah menggunakan aplikasi pastilah akan banyak perubahan ya. Termasuk tadi misalnya bagaimana meraih calon-calon anggota yang milenial gitu. Sudah banyak sebetulnya ya anak-anak milenial itu yang bergabung di koperasi digital gitu. Itu sangat tergantung dari orang tuanya. Nah, misalnya pengurus, saya kebetulan juga pengurus salah satu koperasi pensiunan. Ya, koperasi pensiunan yang boleh dibilang itu anggotanya orang-orang tua semua gitu yang mengaku gaptek dan sebagainya. Tapi mereka semangat. Nah, caranya apa? Kalau dia nggak bisa install, misalnya nggak bisa menggunakan aplikasi, dia minta bantuan anaknya, ternyata bisa, dan anaknya akhirnya tertarik gitu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita buat contoh-contoh saja ya. Contoh-contoh saja. Jadi teori-teori barangkali sudah banyak ya. Tinggal kita action aja. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang baru ada rencana mendigitalisasi koperasinya, ya itu nggak susah lah, nggak sulit. Sakti itu sudah ada sejak 2018 dan saat ini sudah punya 400-an klien seluruh Indonesia. Kita support itu, kita bantu karena ini koperasi ini bukan semata-mata kita mencari untung sebenarnya, tapi bagaimana supaya ekonomi kita di grassroots maupun di level tengah ya itu makin maju. Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta itu dari dulu ya sudah membuktikan banyak koperasi itu sebenarnya yang berhasil. Kalau kita dengar ada koperasi-koperasi yang bermasalah itu sebenarnya bukan koperasi sebetulnya itu. Itu adalah yang menggunakan topeng koperasi. Koperasi yang sesungguhnya itu ya. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin atas nama Sakti Kinerja Kolaborasindo atau SKK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa di chat, nanti akan ada form assessment ya. Misalnya ingin mengetahui lebih detail bagaimana mekanisme melakukan implementasi ya, itu ada di sana nanti. Dan boleh dibilang tidak ada investasi sama sekali, nggak perlu ada tambah laptop, nggak perlu ada tambah server, nggak perlu macam-macam. Yang penting itu orangnya. Ya selama ini kan memang sudah ada kan yang namanya admin, ya admin itu nanti bisa kita berdayakan gitu. Mudah sekali gitu. Ya, kurang dari 1 bulan koperasi itu bisa berubah itu dengan teknologi. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ini dari seluruh Indonesia, mulai dari Timor Leste sampai Sumatera Utara ya ada di sini. Kita akan bisa bertemu lagi nanti di lain kesempatan ya. Sekali lagi terima kasih Pak Sugeng. Wilujeng Pak, luar biasa. Nanti ya pas Lebaran nanti saya ke Jogja, kita ketemu Pak ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Dan kawan-kawan juga yang mau ketemu-ketemu dengan teman-teman dari Sakti itu kita membuka diri. Begitu ya, mohon maaf apabila ya, luar biasa ya Pak Sugeng ya pencerahannya hari ini pada kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang teman-teman semuanya. Mohon maaf. Ya. Nah, oke, alhamdulillah ya. Waktu tidak terasa dari kegiatan acara hari ini akan segera selesai ya. Semoga dari penyampaian Pak Sugeng bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu bisa yang memiliki gambaran mengenai dampak digitalisasi dan peningkatan pelayanan untuk anggota, pendapatan serta SHU koperasi ya. Kita masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu ya untuk pengundian saldo Sakti bagi yang beruntung untuk 5 peserta. Nah, Bapak Ibu di sini yang sudah daftar sebelumnya nama-namanya sudah kami input semua ke sini ya untuk diacak di lucky draw ini. Nah, silakan bisa dimulai ya dalam hitungan ketiga, hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Baik, akan kita tunggu siapa yang beruntung mendapatkan saldo Sakti Link. Ya, selamat kepada 5 pemenang. Nah, di sini akan saya absen ya. Apakah masih ada di sesi Zoom ini supaya saldonya tidak hangus ya, Bapak Ibu. Yang pertama ini Sehi Koirul dari Koperasi Jasa Karyawan Tria Sentosa. Apakah ada hadir di Zoom ini? Hadir Pak. Siap Pak Sehi. Pak. Selamat ya, sudah mendapatkan saldo Sakti Link. Nanti akan terima kasih. Dan yang kedua di sini ada Bu Metisa Telaum Banua dari Kopkar RS Yosudarso Padang. Hadir Pak. Siap Bu. Oke, selamat ya Bu. Selamat Pak. Ya. Dan yang ketiga ini dari KSP Binas Roja ya. Pak Sadaro Zega, ada nggak hadir di sesi Zoom ini? Nah, selamat Pak Zega. Oke, Pak Zega sepertinya tidak hadir ya di sesi Zoom ini. Dan yang keempat, ini atas nama Lili Sadili dari KSPPS BMT Bina Usaha Sejahtera. Apakah hadir di sesi Zoom ini? Hadir Pak.
Hadir ya Pak. Oke, Hadir. siap. Selamat ya Pak. Ya. Dan yang terakhir ini Pak Beni dari Kopdit Mekarsai. Woi, Sepertinya tidak hadir ya. Ya, Mas Bas mau mewakili Pak Beni. Diwakilkan kan? nah ini pembicara sebelumnya nih. Ya. Nah, sayangnya Pemastian. tidak bisa diwakilkan ya. Wah, sayang banget. Jadi selamat ya kepada Pak Tehi, Bu Metisa, dan Pak Lili sudah mendapatkan saldo saktiling. Nanti akan Amin. kami Terima hubungi ya. kasih. Ya. Oke, selamat ya untuk para pemenang. Kita masuk ke sesi terakhir ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Akhirnya sampailah ke penghujung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih ya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Saya Rifki mewakili tim Sakti dan narasumber Pak Sugeng memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Kang Rifki. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Jen. Terima kasih. Oke. Ketemu Terima lagi. kasih semuanya. Saktiling oke. Terima kasih Bu. Mas Pur mana ini Mas Pur? Mas Andi, halo Mas Andi. Mas Andi Sebastian, Oh, hadir Pak. ditunggu kopi nih. Oh iya. Siap. Kapan iso ngirim dolan rono Pak ya? Sekarang kan banyak aplikasi. Pengiriman online. Ya. Boleh. Baik, saya tunggu kopinya Mas Andi. Saya Oke. tunggu parcelnya. Oh iya, Arab Lebaran ya. Mbak Rina Mudah-mudahan. saya tunggu soto Bandung ya. Wah, ini kayaknya ada bisnis di luar koperasi nih kayaknya ini. Kirim-kirim barang juga kan Sakti juga ada aplikasi e-commerce-nya ya. Nah, Iya, ada tuh. Mungkin nanti Mas Bastian berikutnya kita ceritakan itu. Yang penting sekarang simpan pinjamnya dulu. Luar biasa hari ini yang hadir itu ada hampir 80 orang ya. Sejarahnya 80. ini. Ya, itu teman-teman Sakti kayaknya bahu-membahu itu sekarang ya. Target 100 dapat 80 itu luar biasa itu. Ya kan? Gitu. Mohon izin, saya live deh. Selamat siang. Ya. Pak Sugeng di Jogja di daerah mana? Ya, saya izin keluar ya, Pak Rizky. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin untuk menutup Zoom-nya. Terima kasih, selamat siang.